Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Kaula Muda GKO dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian 4M Sinode GKO. Pagi hari ini Senin tanggal 27 Mei 2024, dengan sukacita saya Pendeta Vanisius Alexander Beli, Gembala Sidang GKO Gracia Deo Oksibil, akan mengajak kita untuk bersama-sama mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kemurahan dan kasih-Mu. Kami masih diperkenankan Tuhan untuk menikmati hari yang baru. Sebelumnya kami mau mengawali segala sesuatu di hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu tolong kami, supaya kami boleh dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan hari ini, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah anak yang belum akil balik. Firman Tuhan diambil dari Galatia 4 ayat 1 dan 2. Demikian sabdanya. Yang kumaksudkan ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sekalipun ia tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita jawab pertanyaan berikut. Apakah yang dimaksud dengan ahli waris yang belum akil balik? Yang dimaksud dengan ahli waris yang belum akil balik ialah ia yang berada di bawah perwalian dan pengawasan. Yang kedua, apakah ada batasan-batasan bagi seorang anak yang belum akil balik? Ada, yaitu sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Akil balik adalah tahu membedakan baik dan buruk. Biasanya mereka yang berumur 15 tahun ke atas, mereka yang sudah cukup umur, cukup akalnya, atau sudah dewasa. Pada saat itu jumlah orang Yahudi jauh melebihi jumlah orang-orang non-Yahudi dalam gereja, seperti yang terjadi di Galatia, sehingga banyak pertanyaan dan pokok persoalan muncul ketika orang-orang non-Yahudi masuk ke dalam gereja. Yudaisme adalah sekelompok orang percaya Yahudi yang menjadi pengikut Paulus ketika ia memberitakan kabar baik. Paulus menjelaskan tentang seorang anak yang di bawah umur tidak ada bedanya dengan seorang hamba, diperlakukan sama dengan seorang hamba. Mereka tidak bisa bertindak bebas atau membuat keputusan sendiri, sebab mereka masih di bawah pengawasan dan diurus kepentingan-kepentingannya sampai mereka dewasa. Namun, dalam keadaan sebagai anak di bawah umur atau status hamba, mereka tetap seorang ahli waris dari bapa mereka. Paulus ingin menjelaskan bahwa semua orang Yahudi yang ada di dalam gereja adalah seorang anak yang belum akil balik. Hal ini disebabkan mereka bersikeras bahwa orang-orang percaya non-Yahudi harus tunduk kepada hukum Taurat Musa dan sunat supaya mereka dapat diselamatkan. Kitab Galatia
adalah tanggapan Paulus atas pengajaran yang salah ini. Keselamatan merupakan kasih karunia yang diberikan berdasarkan kemurahan Allah, sepenuhnya bergantung pada iman kepada Yesus Kristus. Sehingga Paulus menjelaskan bahwa selama mereka masih berpegang pada hukum Taurat sebagai syarat keselamatan, maka mereka masih sama dengan hamba yang diperbudak oleh hukum Taurat, dan tidak berbeda dengan orang-orang Yahudi lainnya di luar gereja. Demikian juga dengan kita. Apabila kita masih menganggap bahwa keselamatan adalah karena ketaatan atau perbuatan kita, maka sesungguhnya kita belum mengalami akil balik. Hanya karena iman di dalam Kristuslah kita diselamatkan, dan ketaatan adalah respon terhadap iman itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita renungkan firman Tuhan ini, maka tugas kita adalah melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Maka hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita adalah anak, bukan lagi hamba, karena iman kepada Kristus. Karena itu tetap percaya kepada Kristus dan terus taat pada perintahnya. Mari kita membagikan kebenaran firman Tuhan ini. Kita bagikan kepada keluarga kita, sahabat kita, saudara seiman kita di dalam gereja, dan setiap orang yang kita kenal, agar mereka juga hidup dalam iman kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami telah merenungkan kebenaran firman Tuhan itu. Karena itu kami mohon kepadamu, tolong kami, mampukan kami, agar kami mampu melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kami mengaku dengan mulut dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami lakukan dengan merespon kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami dapat menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mau memulai berbagai kegiatan, aktivitas, dan pekerjaan kami hari ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.